Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, surat Al-Fatihah adalah surat pembuka dalam Al-Quran yang terdiri dari 7 ayat yang diturunkan pertama kali secara lengkap dibanding dengan surat lainnya. Surat Al-Fatihah dikatakan sebagai pembuka karena dengan surat inilah Al-Quran dibuka dan dimulai. Al-Fatihah juga dikatakan sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab karena menggambarkan induk dari seluruh isi Al-Quran, sehingga memiliki banyak manfaat bagi siapa yang membacanya. Bahkan siapa yang memiliki keinginan atau hajat disarankan untuk membaca surat Al-Fatihah. Lalu seperti apa caranya? Dari Syekh Muhyiddin Al-Arabi Hadas mengatakan, barang siapa yang memiliki hajat maka setelah salat maghrib hendaklah membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Jangan bangun dan jangan bergerak dari tempat duduk hingga selesai. Kemudian berdoa kepada Allah dengan hajat yang dikehendaki. Selama hajatnya baik maka insya Allah akan Allah kabulkan, karena amalan ini teruji kemujarabannya. Sebab jika Al-Fatihah diamalkan setelah salat maka semua hajat akan dipermudah oleh Allah, dan itulah keajaiban surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini memiliki banyak keutamaan sehingga dikatakan sebagai Ummul Kitab. Bagi yang mengamalkannya tentu akan mendapatkan banyak manfaat serta keistimewaan yang luar biasa, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis juga oleh para ulama. Rasulullah SAW bersabda, membaca Al-Fatihah pahalanya serupa dengan sepertiga Al-Quran. Berikut manfaat surat Al-Fatihah. 1. Al-Fatihah untuk kebersihan hati. Dan barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah dalam keadaan berwudu sebanyak 70 kali tiap hari selama 7 hari, lalu kemudian ditiupkan pada air suci, kemudian diminum, maka siapa yang minumnya akan mendapat ilmu serta hatinya akan bersih dari pikiran yang buruk. 2. Membaca Al-Fatihah agar doa cepat dikabulkan Allah. Bagi seorang yang memiliki nazar, amalkan surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali, dibaca antara salat sunnah sebelum subuh dan salat subuh selama 40 hari. Lalu mintalah kepada Allah, maka insya Allah akan dikabulkan oleh Allah apapun hajatnya. 3. Al-Fatihah untuk keselamatan dunia akhirat. Serta barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas sebanyak 3 kali dan Al-Falaq juga An-Nas, maka akan selamat tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Keutamaan Al-Fatihah dan Basmalah. Barang siapa yang mengamalkan surat Al-Fatihah yang dibarengi dengan Bismillah di antara salat sunnah dan salat subuh secara istiqomah, maka insya Allah doanya akan dikabulkan. 4. Al-Fatihah untuk kesembuhan, pelunasan hutang dan memiliki anak yang berbakti. Dengan izin Allah, bila mengamalkan maka bila sakit akan sembuh, jika memiliki hutang maka akan sanggup membayarnya, dan jika memiliki anak maka anaknya akan menjadi anak soleh dan solehah. 5. Al-Fatihah untuk kelancaran rezeki. Bagi siapa yang mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 20 kali sesudah salat fardu 5 waktu, maka insya Allah rezekinya akan luas serta dimudahkan dalam urusan dunianya, diberi kebahagiaan untuk dirinya sendiri serta keluarga, serta diberi akhlak yang baik oleh Allah. Keutamaan Al-Fatihah dan doa. Apabila surat Al-Fatihah diamalkan sebanyak 125 atau 120 kali setelah salat subuh, maka ia akan menemukan apa yang dicari,
Ya Allah, sebetulnya saya mohon kepadamu dengan keistimewaan surat Al-Fatihah juga rahasianya, mudahkan segala urusanku, urusan dunia maupun akhiratku, maka kabulkanlah permohonan dan permintaanku. 6. Al-Fatihah untuk membuka pintu rezeki. Dan barang siapa mengamalkan surat Al-Fatihah di waktu sahur atau sepertiga malam sebanyak 41 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu rezeki serta memudahkan segala urusan tanpa merasa patah dan kesusahan. Setelah membaca surat Al-Fatihah, maka bacalah doa ini. Ya Allah, sebetulnya aku memohon kepadamu dengan kebenaran surat Al-Fatihah juga rahasianya sampai engkau membuka pintu rahmat karuniamu dan juga rezekimu. Mudahkan segala urusanku, mudahkan rezekiku yang banyak dan berkah tanpa merasa sulit dan payah. Engkau yang berkuasa, aku mohon kepadamu, kabulkan apa yang aku hajati. 7. Dengan Al-Fatihah Allah akan mengabulkan keinginanmu. Diriwayatkan dari Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi di dalam kitab Qaddasalahu, siapa yang memiliki keinginan lalu membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali setelah salat maghrib dan juga sunnahnya, maka permintaannya akan dikabulkan oleh Allah. Surat Al-Fatihah juga mampu menyembuhkan sakit mata, sakit gigi, sakit perut, juga yang lain sebanyak 41 kali. 8. Al-Fatihah untuk kesembuhan penyakit. Usaha menyembuhkan penyakit dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali pada air, lalu air itu diucapkan pada kedua tangan, kedua kaki, kepala dan seluruh badan, lalu kemudian diminum, maka insyaAllah akan sembuh. 9. Al-Fatihah untuk menguatkan ingatan. Al-Fatihah juga bisa menyembuhkan orang pelupa jadi tajam ingatannya. Al-Fatihah juga bisa menyembuhkan. Tulislah surat dengan huruf Arab pada kain, masukkan ke dalam air atau gelas, niupkan airnya kepada orang yang pelupa, dan jangan lupa untuk berdoa dan minta kesembuhan dari sifat pelupa. Dengan izin Allah maka tidak akan menjadi pelupa lagi. 10. Al-Fatihah untuk pengobatan saat disengat kalajengking. Saat Anda, teman, sanak saudara atau siapapun saat disengat kalajengking, tidak usah panik karena Al-Fatihah juga bisa menjadi obatnya. Cara pengobatannya di saat disengat kalajengking dengan Al-Fatihah. Ambil wadah yang bersih lalu isi air suci, kemudian beri sedikit garam. Bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali dan minumkan kepada yang tersengat kalajengking. Selain membaca Al-Fatihah dengan cara-cara tersebut, tentu kita juga dianjurkan untuk selalu berdoa minta kesembuhan, maka dengan izin Allah akan sembuh. 11. Al-Fatihah untuk pengobatan sakit gigi untuk diri sendiri. Al-Fatihah juga bisa menyembuhkan sakit gigi. Caranya adalah letakkan jari pada tempat gigi yang sakit, kemudian baca surat Al-Fatihah dan baca doa ini sebanyak 7 kali. Ya Allah, hilangkanlah dari keburukan dan juga kekejian yang saya temukan dengan doa Nabi-Mu yang jujur dan juga senantiasa di sisi-Mu. 12. Al-Fatihah untuk pengobatan sakit gigi untuk teman atau orang lain. Selain untuk kesembuhan diri sendiri saat sakit gigi, Anda bisa mengobati sakit gigi orang lain dengan Al-Fatihah berikut caranya. Baca doa ini sebanyak 7 kali. Ya Allah, hilangkanlah dari keburukan dan juga kekejian yang saya temukan dengan doa Nabi-Mu yang jujur dan juga senantiasa di sisi-Mu. Lalu tiupkan ke arah gigi yang sakit. 13. Al-Fatihah untuk pengobatan mata rabun. Al-Fatihah juga bisa menyembuhkan kelemahan pandangan. Al-Fatihah juga bisa mengobati penyakit mata sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang ingin menyembuhkan kelemahan pandangannya,
kabur atau rabun, maka harus dilakukan. 1. Memandang bulan pada awal bulan. Jika tidak terlihat atau terhalang oleh awan dan lain-lain hal, maka lakukan pada malam kedua dan juga malam seterusnya sehingga terlihat nampak bulan itu. Kedua, apabila telah nampak, hendaklah ia menyapukan tangan kanannya ke mata dengan membaca Al-Fatihah sebanyak 10 kali. Sesudah itu mengucapkan pula sebanyak 7 kali doa ini. Al-Fatihah itu menjadi obat segala penyakit dengan rahmat-Mu, ya Tuhan yang pengasih dan penyayang. Lalu ucapkan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi sebanyak 35 kali. 3. Mengucapkan pula doa sebanyak 1 atau sampai 7 kali. Ya Allah, sembuhkanlah, Engkaulah yang menyembuhkan. Ya Allah, sehatkanlah, Engkaulah yang menyehatkan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah beberapa keajaiban dan kedahsyatan dari manfaat surat Al-Fatihah untuk berbagai hal, bagi untuk dibaca sebanyak 7 kali, 11 kali, 33 kali, 41 kali, dan 70 kali. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.